Selamat malam Aumania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Udah Jumat aja. Besok udah weekend. Kalau orang lain healing, penonton tiap hari meeting. Gaya lo udah kayak panitia hari kiamat. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Malam ini kita mau bahas soal kampus. Yang harusnya jadi tempat belajar paling aman buat mengejar masa depan, malah menebar ancaman. Tidak pantas. Biasanya di kampus itu isinya mahasiswa stres gara-gara bolak-balik revisi skripsi. Dosen yang sebel gara-gara mahasiswanya ngulang mata kuliah tiap semester. Atau mentok isinya magamon, mahasiswa galau, mode on. Galau gara-gara diputusin gebetan pakai alasan kita nggak bisa lanjut, aku mau fokus skripsi dulu. Padahal emang lagi hobi party. Tembak langit. Harusnya kampus itu buat menambah wawasan, bukan menambah kecemasan. Orang kuliah itu belajar teori dan gagasan, bukan cari trauma dan ketakutan. Jadi belakangan di lingkungan perguruan tinggi justru banyak kasus pelecehan seksual yang bikin kita makin ngeri. Kasus terbaru dari Universitas Padjadjaran, BEM Unpad mengungkap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru besar Fakultas Keperawatan berinisial IY. Gayanya so IY. Iya enggak? Gelarnya guru besar tapi akhlaknya ambyar. Padahal guru besar itu tanggung jawabnya besar. Gak cuma ngajar tapi harus bisa cetak generasi emas. Bukan malah bikin was-was. Nah beda sama guru honorer. Sabarnya besar, gajinya kecil. Kalah gajinya sama yang punya dapur. Si Iye yang so Iye diduga kirim pesan bernada mesum kepada mahasiswi program pertukaran pelajar. Dan capturean chatnya sempat viral di media sosial. Bayangin ini mahasiswi dari luar negeri datang buat tukar pikiran, tukar ilmu, tukar gagasan. Bukannya dikasih kurikulum, malah dikirimin chat mesum. Si Iye, yang so Iye, minta dikirimin foto bikini. Buat apa dosen nanyain foto bikini mahasiswi? Dosen tuh nanyain absensi. Kalau penonton kan nanyain kapan naik gaji. Udah gue sampein tuh. Puas loh. Ngedumel aja. Dosen bukannya menumbuhkan keteladanan, malah mematikan rasa aman. Tidak pantas. Merespon kelakuan ambyar guru besar, pada 15 April 2 hari lalu, BEM Unpad langsung koordinasi dengan pihak kampus. Akhirnya tim investigasi dibentuk, melibatkan Satgas PPKS dan Senat Fakultas. Hingga besoknya pada 16 April, Rektor Unpad memberikan keterangan resmi bahwa Unpad tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun. Dan dosen yang bersangkutan langsung dinonaktifkan. Geraknya satset. Tapi masa iya sanksinya cuma nonaktif doang? Udah kayak HP penonton nonaktif. Biar nggak di spam chat atasan. Gimana mau naik gaji loh? Masa sanksinya gitu doang? Yakin bakal nggak terulang? Masalahnya predator loh ini. Kalau nggak dibikin kapok bisa invasif kayak ikan sapu-sapu. Dan mirisnya ini bukan kasus pertama. Sehari sebelumnya tepatnya 14 April kasus dosen atau tenaga pendidik yang melecehkan bahkan melakukan kekerasan seksual terhadap peserta didik juga sempat ramai di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Jadi alumni Universitas Budi Luhur melaporkan dosen berinisial Y ke polisi pada tanggal 14 April. Laporan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto. Inisialnya Y lagi. Ada apa sama Y? Iya nggak?
Kuasa hukum korban bilang kalau kekerasan seksual itu terjadi pada Maret 2021 saat korban masih kuliah. Dalam laporannya, korban mengaku dilecehkan secara verbal dan non-verbal oleh terduga pelaku yang saat itu menjadi dosennya. Sementara pihak Universitas Budi Luhur bilang telah menonaktifkan dosen berinisial Y itu sejak 27 Februari 2026. Lagi-lagi dosen yang harusnya ngasih wawasan malah jadi beban. Ini dosen apa barbel? Ngasih beban mulu. Nah, ada juga kasus pelecehan yang dilakukan sama peserta didik atau mahasiswa terhadap sesama mahasiswa dan juga dosen. Masih fresh banget kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, korbannya 27 orang, 20 mahasiswa dan 7 dosen. Dan kini ke-16 mahasiswa pelaku pelecehan itu sudah dinonaktifkan. Mahasiswa hukum harusnya paham aturan. Ini malah melecehkan. Bahkan mereka sempat dihukum di sidang rame-rame. Sampai FYP di mana-mana, di TikTok. Pokoknya di media sosial rame lah. 3 kata lucu, mahasiswa hukum dihukum. 3 kata lucu, mahasiswa hukum mesum. 3 kata lucu buat penonton. Hari libur lembur. Sebelumnya juga viral konten lagu Erika yang dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut Naungan Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Konten itu dikritik karena dinilai memuat unsur pelecehan verbal terhadap perempuan. Dan kalau urusan konten-konten gini selalu aja ada yang bilang, "Alah itu cuma bercanda." Nah, itu dia tuh. Hei, bercanda itu kalau sama-sama ketawa. Tapi kalau satu ketawa, satu trauma, itu bukan bercanda, itu bikin perkara. Akhirnya pihak HMT ITB menyampaikan permohonan maaf dan menarik semua konten yang berbau pelecehan dari media sosial mereka. Kalau yang udah tersebar ya apa kabar? Masih di bulan April, tepatnya pada 2 April tahun ini, seorang mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang, Banten, dilaporkan melakukan pelecehan terhadap dosen perempuannya. Mahasiswa D3 Perbankan dan Keuangan itu terciduk berulang kali merekam dosen perempuannya di toilet kampus. Waduh, kurang kerjaan. Buset, kuliah keuangan bukannya belajar atur duit, malah atur posisi buat ngintip. Hingga akhirnya pelaku dijatuhi sanksi DO. Ini baru top, langsung diusir. Kalau cuma diskorsing kurang epic. Lagian buat mahasiswanya pas masuk lagi emangnya nggak malu apa? Kan udah malu-maluin. Apa udah gak punya malu? Jadi malu saya. Nah, yang bikin kita lebih nyesek kalau kita lihat data. Jadi berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, selama Januari sampai Maret 2026 aja udah ada 233 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dan 11% diantaranya terjadi di kampus. 3 bulan doang loh ini. Belum semesteran. Tapi jumlah kasusnya udah ratusan. Berapa kasus? Ratusan. Dan yang miris, 33% pelaku adalah tenaga pendidik dan 30% pelaku peserta didik. Artinya ancaman datang dari dalam, tempat yang harusnya paling aman malah jadi sumber ancaman. Buat pelaku yang masih berstatus mahasiswa, dengerin nih. Jangan berani melecehkan perempuan tapi takut menyuarakan keadilan. Ingat ya, mahasiswa itu agen perubahan, bukan agen pelecehan. Jaket alma mater itu simbol perjuangan, bukan buat menutupi kebejatan. Giliran melecehkan perempuan gercep. Pas disuruh kritik penguasa, kicep. Takut apa sih? Adalah pokoknya. Intinya kampus jangan jadi tempat rawan. Kampus itu tempat mencetak mentor, bukan tempat untuk mencetak predator. Apalagi mencetak koruptor. Udah predator, koruptor. Itu Lucifer kalau ketemu lo ngasih sajen. Disembah lo sama Lucifer. Lucifer aja sampai bilang, gue waktu kuliah perasaan gak gini-gini amat. Jika pelecehan terus ditebar, maka yang rusak bukan cuma alma mater kebanggaan, tapi generasi masa depan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.
Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda kita punya informasi soal sepeda. Biar sehat, jangan lembur aja. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Penonton tumben udah malam gini masih betah di kantor. Kerja atau sengaja nggak mau balik? Kenapa sih? Males ya? Emang nggak ada yang nanyain kamu capek ya kerja terus? Nggak ada. Bersyukur aja ya. Syukurin. Udah makan belum? Mau dibuatin susu nggak? Sekalian telur setengah matangnya 2 butir ya. Kuning sama putihnya dipisah biar nggak berantem. Kalau ada yang nanya kayak gitu kan enak. Hati adem, otak jadi seger. Lah ini baru depan pagar, tangan masih di stang motor, helm belum dilepas, udah nyerocos kayak selang diisi air. Nyembur. Udah nyembur, lembur. Lembur terus. Kerja doang rutin, gaji prihatin. Mending ngekos di kantor. Bisa tidur sampai gaji naik 3 digit. Di mimpi. Aumania tahu nggak, pulang pergi kantor itu sekarang butuh perjuangan lebih. Bukan karena macetnya atau ketemu bos yang toksik. Tapi karena bahan bakar minyak alias BBM-nya yang lagi terancam isu krisis. Jadi pasokan BBM sekarang lagi kena tekanan. Karena jalur pengiriman minyak dari luar negeri terganggu akibat konflik di beberapa wilayah dunia. Dampaknya pengiriman jadi lebih lama dan pasokan berkurang. Misalnya di Filipina, pemerintahannya sampai deklarasi darurat energi nasional selama setahun akibat gangguan pasokan. Di India dan Bangladesh kondisinya lebih parah lagi. Stok BBM terbatas hingga memicu antrian panjang selama berjam-jam di SPBU. Akibatnya banyak pengendara mengalami kelelahan, kesal hingga frustasi. Sementara di Indonesia memang tidak ada kenaikan harga BBM, tapi demi menghemat kita harus punya langkah untuk menekan konsumsi BBM. Tapi tenang, saya sudah ada di sini. Beda ya. Tenang, don't worry. Karena kalian bisa beralih ke transportasi lain yang lebih praktis, ramah lingkungan, dan pastinya sangat mendukung gaya hidup sehat. Yaitu dengan bersepeda. Jadi mau pulang pergi ke kantor lewatin macet, hangout bareng temen, ngopi-ngopi cantik sama gebetan, bahkan sampai datang ke nikahan mantan, bisa banget pakai sepeda, biar sehat. Nah kebetulan Polygon punya tipe Kalosi Miles, seri sepeda listrik yang nggak perlu digas. Emang bos lu ngegas mulu? Tepuk tangan dong buat Polygon. Kalau buat bos lo tepuk jidat. Jadi Aumania nggak perlu khawatir capek karena ada tenaga pedal assist yang bisa meringankan kayuhan kamu. Naik tanjakan jadi ringan. Apalagi goesnya bareng kamu. Makin jauh makin seru. Bisa aja ban dalam. Nah, penasaran banget kan gimana rasanya naik sepeda listrik Polygon Kalosi Miles? Kebetulan rekan saya yang paling setia, Otong Setiabudi, nyobain langsung dia. Seperti apa pengalaman serunya? Berikut liputannya. Kehidupan perkotaan selalu berjalan cepat. Jalanan padat dan kemacetan jadi bagian dari rutinitas. Semua aktivitas seakan bergantung pada satu hal, yaitu BBM. Namun, gangguan pada jalur distribusi global menyebabkan tekanan pada pasokan BBM nasional. Nah, di tengah kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
Salah satu solusi sederhana namun efektif adalah bersepeda. Halo Mas Dwi, jadi nggak nih kita nih goes bareng? Jadi dong, saya kan tiap hari ke kantor naik sepeda. Tapi saya takut capek nih. Malum lah, umur nggak bohong ya nggak? Enggak lah, saya udah tua pun masih kuat kok. Oke, sampai ketemu ya. Oke, sampai ketemu. Hati-hati di jalan ya mas. Oke, saatnya nih siap-siap bike to work. Nih, pakai helm dulu nih biar safety. Karena ini e-bike, kita nyalain dulu nih mesinnya nih. Oke, cek dulu nih. Saatnya kita ciao. Hai, Hai. sepedanya keren banget sih mas. Iya, sepedanya keren, orangnya juga keren dong. Keren sih, tapi helmnya. Helmnya doang. Ini sepeda keren karena Polygon Kalosi. Oh. E-bike nih, jadi nggak capek banget guysnya. Boleh lah kapan-kapan ya ajakin aku guys. Ntar aku pinjemin 2 hari ya. Oke. Polygon Kalosi Miles memang didesain untuk penggunaan di jalanan perkotaan. Jaraknya bisa ditembus sampai 120 km. Wih, jauh banget tuh. Nah, yang paling penting nih, kecepatannya bisa mencapai 32 km per jam. Cepatnya pas, nggak ngebut-ngebut amat. Tapi cukup buat nyusul mantan yang dulu ninggalin kita. Ya, hai. Nah, buat goes hari ini saya mau ditemenin sama pejuang goes sejati, Dwi Julian. Bagi Dwi, sepeda itu bukan sekadar alat transportasi, tapi sudah jadi teman hidup paling setia. Kuat nemenin dari pagi sampai malam. Kagak pakai ngeluh, sama anti ngambek lagi. Gak kayak mantan yang minta break cuma gara-gara 1 menit kagak dibalas WA-nya. Iya. Halo Mas Dwi, apa kabar? Halo Mas Soto, baik. Sehat ya? Sehat Mas Soto. Ini dia keren banget. Tiap hari, tiap kerja naik sepeda. Coba bayangin, pegel nggak tuh kakinya tuh? Wah aman mas. Aman ya? Aman. Tapi kenapa sih milih naik sepeda ke kantor? Karena pertama lebih irit mas. Mm-mm. Lebih sehat pasti. Mm-mm. Terus makan mas, Mm. lebih nikmat. Kok bisa nyambung ke makan lebih Ih. nikmat? Coba aja mas. Ah. Itu karena kan kita badan udah lelah ya. Itu jadi makan lebih gampang bersyukur ya mas. Oh iya. Dan banyak tabungannya kan irit juga naik sepeda ya nggak? Wah iya mas, saya udah punya motor 1 sebenarnya. Mas. Waduh. Tapi nggak saya pakai mas. Lebih milih naik sepeda ya? Iya. Karena lebih betul. irit ya? Betul mas. Nah, itu terus jarak tempuhnya dari rumah ke kantor ke rumah tiap hari berapa jauh tuh? Kalau dari rumah ke kantor 11 kilo, ya balik lagi jadi total 22 kilo mas. 2 kilo setiap hari? Iya. Senin sampai Jumat tuh ya? Senin sampai Sabtu. Wah, Sabtu kerja juga? Sabtu kerja saya mas. Wah, enak juga baik Tapi kamu nih. setengah hati. Oh, setengah hati. Kenapa setengah hati? Ya nggak mas, setengah hari mas. Oh, setengah hari. Iya. Nih, kan di tengah isu nih. Irit, kita kan irit bahan bakar ya. Ya. Isu-isu ketergantungan bahan bakar. Ini benar-benar efektif juga ya kita pakai sepeda ya. Oh efektif banget. Ngomong-ngomong, Polygon juga nih. Iya, ini Polygon yang seri Stratos S2. Sama kayak saya. Wah. Ini Kalosi. Ini mas Paling Sultan. baru ini. Ini mas sepeda Sultan nih mas. Ya maklum lah. Duit mertua saya kan banyak. Wow. Nah ini kebetulan dibeliin. Ini tadi saya nyobain. Iya. Nggak pegel. Karena Nyaman udah, ya? Iya. Karena udah nyambung elektrik juga kan. Wah. Sekali goes. Jarak tempuhnya lumayan tuh. Wih, asik banget ini mas pas ini. Udah pernah nyobain belum? Belum mas. Buat saya boleh. Jangan dong. Saya dikasih pertua saya. Gimana nih dengan produk e-bike ini? Wah ini Polygon mah Body? udah tidak ditanyakan lagi mas. Soalnya kakak saya juga baru kehilangan motor, pakai ini. Padahal dia belum pernah bersepeda jarak jauh. Nah dia bike to work juga jadinya.
itu 30 km bolak-balik bisa dia. Oh iya? Nggak capek katanya, nyaman katanya. Ayo dah, kita langsung ke kantor lah. Boleh, ayo. Temenin saya ya. Baik. Lumayan setengah perjalanan Oke, kita. Mas. Jadi kita kalau misalkan naik sepeda ke kantor, serunya bisa lihat pemandangan, ketemu teman-teman kali ya. Iya, jadi ketemu teman, makanya sampai kantor pikiran fresh. Oh iya, itu Betul. bikin kerja malah lebih produktif lagi kan. Betul. Ada pengalaman yang seru nggak sih waktu bike to work? Sebenarnya ada yang lucu, bukan seru ya. Yang lucu. Nah, yang lucunya tuh saya dikira orang udah pengusaha. Karena pagi sore dikira sepedahan terus. Dikira saya nggak kerja kali, Mas. Itu keren lah. Diaminin aja dulu. Amin makanya kata saya. Aduh. Oke, kayaknya kita harus berpisah nih. Aku belok kiri dulu nih ya. Oke, Mas, hati-hati sampai ketemu lagi ya. Keren ya Otong, naik sepeda Polygon lo tadi. Wah, semoga dia tetap sehat ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Polygon. Dan kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi dengan bintang tamu kita. Seorang penyanyi soul R&B, Asia Keva. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan seperti janji saya tadi, kita hadirkan seorang penyanyi di Midnight Live. Apa tadi genrenya? Lupa. Langsung saja kita undang, ini dia, Asia Keva. Yeay, Asia selamat datang di Midnight Live. Silakan duduk, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Wow, apa kabar Asia? Baik, how are you? I'm good, thank you. How are you? How are you? Welcome ya. Asia apa kabar? Baik, baik. Ya, sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah. Ini kita ajak begadang nggak apa-apa kan? Emang inilah jam-jam aktifku. Oh, Gimana? jadi biasanya kalau bangun pagi jam berapa? Bangun pagi lebih ke tidur pagi ya. Oh, tidur pagi. Ngapain aja Tidur sampai pagi. pagi baru tidur? Doom scrolling. Oke. Tahu nggak artinya doom Apa scrolling? tuh? Doom scrolling itu kayak kita diem di kasur sambil kayak nge-scroll aja nggak jelas. Sampai tiba-tiba udah jam 5 pagi gitu. Oh. Itulah. Bahasa Itu- Indonesianya begadang. Bener juga. Iya, iya. Oh, itu aja kerjaan kamu tiap hari ya. Kebetulan karena doom scrolling aku ada di sini hari ini. Wow, Asia ini pernah ikut ajang pencarian bakat ya, The Voice Kids Yoi. tahun 2025 kemarin dan mendapatkan penghargaan di AMI Awards. Artis solo soul R&B alternatif terbaik loh. Wow. Terbaik loh. Kenapa kamu menekuni genre ini? Genrenya ya, karena sebenarnya aku waktu itu sempat ada fase yang berhenti musik completely. Oh, kenapa? Karena waktu itu kayaknya muda banget, jadi aku masuk ajang bakatnya itu umur 12-13 tahun. Dan waktu itu kayak kaget banget ternyata industri musik itu sekeras itu secara mental ya. Kan waktu masih kecil banget terus kayak omongan orang-orang tuh bisa kayak pedes-pedes kan. Oh ya? Akhirnya aku keluar dari musik. Oke. Terus masa remaja-remajaku aku ketemu sama cowok. Oh. Dari situ sudah ketebak lah ya ceritanya mau kemana. Habis itu ketemu sama mantan aku, terus Udah jadi mantan. sudah menjadi mantan sayangnya. Tapi masih karirnya masih waktu Iya. itu dia ngenalin ke genre R&B. Oke. Terus aku kayak jatuh cinta banget sama musiknya gitu. Oh, nggak sama orangnya ya? Ternyata bukan sama orangnya, sama Oke, musiknya. sama musiknya apa yang bikin kamu jatuh cinta? Kayaknya genre ini tuh kayak musik yang apa ya, nggak simple juga sih, Iya. tapi lebih soft, tapi kayak perasaan-perasaan dalamnya tuh nyampe gitu, menurutku pribadi. Oke, dan itu low banget gitu ya?
Nah, kalau kita lihat ini lagu Looking for Love in Wrong Places. Yoi. Ya, Asia Keva mendapat AMI Awards. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak soal lagu ini? Ini inspirasinya dari mana dan soal apa sih lagu ini? Looking for love in wrong places itu kan mencari-cari cinta di tempat-tempat yang salah Iya. kan. Jadi waktu itu pas lagi nulis lagu ini aku lagi di fase baru pindah dari Bali ke Jakarta. Terus di momen-momen itu tuh kayak banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupku gitu. Dan somehow aku harus bisa untuk menerima siapapun yang datang dan siapapun yang pergi. Dan waktu itu kayaknya karena mungkin attachmentku sama orang-orang itu sangat-sangat kuat. Ya. Jadi pas mereka pergi tuh rasanya kayak tiba-tiba aku kehilangan diriku sendiri gitu. Sampai Oke. pada akhirnya baru nyadar bahwa ternyata cinta yang paling setia sama kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di orang lain. Gitu. Jadi harus mencintai diri sendiri Yoi. sebelum mencintai orang lain. gitu Iya, ya. jadi mencari pasangan tuh kayak mencari teman hidup, bukan mencari dunia kita gitu. Oke. Kayak you're not gonna be my world, you're gonna be a part of my world gitu. Ngerti nggak? Jadi kamu tidak akan menjadi duniaku, tapi kamu akan menjadi bagian dari duniaku. Gitu. Sampai ditranslatein loh. Nah, Keva, kalau kita bicara soal musisi solo R&B alternatif ya, Yap. sebenarnya itu di Indonesia banyak gak sih? Banyak banget. Cuman jujur aku pun baru tahu genre R&B itu tahun 2022. Jadi emang kayaknya menurutku ini adalah genre yang sebenarnya kita sering dengerin, cuman kita nggak tahu itu namanya R&B gitu. Oke, Apalagi R&B alternatif. Nah, Nah, itu apa menurutku tuh? sih apapun yang dimasukin ke kategori alternatif itu kayak sebenarnya kita bingung itu genrenya apa. Jadi dimasukin aja ke alternatif gitu. Tapi ke depan apakah kamu ingin mencari genre lain, mengeksplor genre lain? Banget. Kayak aku tidak menutup dan mengkotak-kotakan diriku harus ada di genre A atau di genre B gitu. Karena dulu aku kayak gitu Kak. Ya. Jadi dulu aku yang kayak pokoknya aku masuk ke industri musik, aku mau jadi R&B singer gitu. Ya. Titik, cuman R&B kayak. Aku setia sama genre ini. Tapi semakin dewasa, semakin ketemu banyak orang, ternyata kayak oh orang ini ngenalin ke artis A, terus orang ini ngenalin ke artis B, terus kayak oh ternyata aku suka rock dan aku suka jazz dan aku suka iya Ya, kan. oke. Dulu kayak mungkin pas umur 12 dengerin lagu itu belum nyampe ya otaknya. Iya, Tapi iya, semakin tumbuh dewasa tuh semakin kayak oh baru ngerti enaknya di mana gitu. Iya. Iya, jadi kayaknya untuk genre-genre lain sangat-sangat terbuka banget. Betul. Kayak dulu saya 12 tahun dengerin lagu Britney Spears. Ya. Wow, kalau sekarang kalau boleh tahu apa yang didengar? Sekarang banyak banget lah, pokoknya udah semuanya. Coba kita minta beliau sebutkan 3 ya. Ya nanti aja. Yang jelas kita ngomongin soal Asia Keva baru merilis single terbaru Moonlight. Wah. Jadi Moonlight ini bercerita soal apa lagi? Ini kan lagu Terang Bulan ya. Terang bulan. Nggak salah sih sebenarnya. Moonlight, jujur setiap orang nanya kayak lagu ini tuh tentang apa Kev? Aku agak bingung jawabnya gimana. Oh kamu dipanggilnya Keva? Keva. Oke. Hehe. Tapi tadi nggak tak perbaikin karena aku suka sebenarnya orang manggil aku Asia. Oh, Kayak iya. gaul gitu nggak sih? Iya. Asia. Saya akan panggil kamu Asia terus kalau gitu. Boleh. Gimana Asia? Moonlight itu kayak lagunya tuh pas aku tulis lagunya ngalir aja gitu keluar. Jadi aku nggak tahu kayak ini aku nulis tentang apa ya gitu. Terus kayak waktu itu bikinnya cuma kayak 15 menit, 10 menit. Terus Oh ya? aku bikin lagu ini, aku nulis lagu ini pas umur 16 tahun. Jadi itu udah kayak 4 tahun yang lalu. Wow. Sekarang sudah dewasa. Iya, wow 16 tahun ngapain? 16 tahun sama itu mantanku tadi. Oh iya, itu awal inspirasinya dari situ. Iya. Wow, Terus, Moonlight cuma udah 10 menit. cuma di 10-15 menit lah. Iya. Terus akhirnya karena cepet banget bikin lagunya, ya udah kayak disimpan aja gitu. Selama 4 tahun nggak pernah dirilis. Terus kemarin kita kayak tiba-tiba coba gitu. Coba rilis lagunya kayaknya seru deh, lucu deh gitu. Dan ini rata-rata lagu kamu bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris? So far yes. Oke, boleh dong sepenggal aja lagu Moonlight ini biar penonton nggak penasaran ya. Boleh. Langsung aja nih. Langsung aja sih ya.
Mau di bagian mananya? Bagian yang paling enak refnya. Jujur aku nggak tahu refnya yang mana. Nggak tahu. Coba saya cari dulu di Google ya. Tahu kan cara buka Google? Ketik Yahoo, baru ketik Google. Nah, baru buka Google. Gimana? Oke. Asia? Wait for me under the moonlight, hoping I can make it right till the morning sun rays shine bright. Baby, come and hold me tight. Itu tadi bukan refnya sih. Terima Tapi kasih. ini calon-calon langganan Java Jazz. Tahun ini aku main Java Jazz. Yes. Yeay. Yang ke berapa? Maksudnya Yang ke berapa kali tampil di Java Jazz? ini yang kedua kali main di kedua Java kali. Jazz. Sebelumnya? Iya. Sebelumnya 3 tahun lalu. Dan Oke. Java Jazz itu waktu itu festival pertamaku banget di ibu kota. Jadi ini kayak balik lagi setelah 3 tahun dan aku sudah pindah ke ibu kota tuh kayak full circle moment. Apa artinya? Apa-apa? Full circle moment. Ya. Momen penuh lingkaran. Masuk. Umur 17 sudah tampil di Java Jazz dong artinya waktu itu. Iya, 3 tahun lalu kan? Iya, 17 tahun. Wow, gimana perasaannya waktu itu tampil di Java Jazz? Agak kayak aku, do I belong here gitu. Masa? Kayak aku merasa kayak aku pantas tidak ya di sini. Gitu. Iya beneran. Oh, iya? Soalnya kayak anak daerah ya kan, Oke. kayak penyanyi daerah tiba-tiba kayak ke ibu kota, terus kayak belum ada yang kenal juga, jadi kayak ih aku ngapain di sini. Tapi gitu. sekarang tahun ini tampil di Java Jazz dengan gelar peraih AMI Awards. Lebih pede dong. 5% lah. Masa cuma 5%, penonton aja 5,5%. Bener juga. Iya kan, pede banget nih. Iya dong, pasti lebih pede dong. Kita lihat nanti ya. Iya. Nonton lah. Java Jazz, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Bener ya. Iya. Ada Daniel Caesar. Daniel Caesar. Tahu nggak ya? Yang nyanyi You Don't Know Babe. Iya. Enggak ya, nggak tahu ya. Tahu saya tahu. Iya aja, Asbun ya. Kan soalnya you don't know babe. Ya. Ya nggak tahu saya. Oh gitu. Iya. Oke, wah menarik banget loh. Terus gimana akhirnya Asia untuk video klipnya sudah dibuatkah untuk Moonlight ini? Video klipnya belum, tapi karena Moonlight ini waktu itu rekamnya live. Jadi Oke. pas sambil ngerekam lagu ini sambil direkam. Jadi literally itu dia. Ngomong apa tadi? Really suddenly. Ya pokoknya secara ini ya, secara rekaman seadanya aja begitu. Iya, kayak pas aku rekaman direkam gitu. Iya, Iya iya, gitu, iya. lagi rekaman direkam Pakai HP? pakai kamera. Oh pakai Bang. kamera, oke. Wah jadi soal video klip ini apakah nanti akan dibikin lagi versi barunya atau Iya, gimana? karena ini kan versinya cuman kayak vokal dan piano doang. Rencananya aku pengen kayak emang diproduce beneran gitu. Oke. Tapi buat nanti-nanti lah, kita lihat nanti saja. Nah saya ini baru dengar dari agensi AE ya kalau lagu Moonlight ini tercipta hanya 1 malam ya. Di tahun 2022. 2022. Ya udah 4 tahun ya tadi 4 ya. tahun. Apa yang menahan kamu untuk akhirnya? Waktu itu aku belum ngerasa kayak lagunya cukup bagus gitu untuk dirilis waktu itu. Karena aku waktu itu anak muda yang kayak pengennya ngerilis musik yang sangat penuh dan kayak pokoknya drum, vokal, habis itu ada macam-macam lah dalam lagunya. Tapi semakin dewasa semakin ngerasa kayak ternyata bukan penuhnya itu yang bikin rasanya kuat, tapi cara penyampaiannya dan apa yang mau disampaikan gitu. Oke. Artinya nih versi strip down. Strip down. Oke, Iya. hanya suara kamu Hanya aja. suara dan piano doang. Oke, kamu sama piano doang. Oke. Udah gitu doang, kayak mana instrumen-instrumen lainnya lagi mudik. Tapi kamu bisa main alat musik juga kan? Sedikit-sedikit lah. Oh ya. Dikit banget. Oke, tapi kamu bisa nulis lagu luar biasa loh. Ya, bahasa Inggris lagi. Semuanya kayaknya bisa deh nulis lagu.
Tergantung bagus atau jeleknya aja kan. Ya iyalah. Tapi katanya juga Asia ini jago make up ya. Jadi kan ngirit kalau lagi manggung nggak perlu bawa MUA. Kayak tadi ya, kita bertemu di backstage. Tadi ketemu di backstage lagi make up sendiri loh. Lagi kayak, bentar ya kak, aku masih belum selesai nih. Belajar di mana? Dari nenekku. Oke. Jadi nenekku tuh adalah orang yang kayak dia setiap baru keluar dari kamarnya sudah perfect gitu mukanya. Oh, iya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki Oke. itu kayak sempurna gitu. Jadi aku dari umur 5 tahun tuh udah diajarin sama nenekku bahwa kalau kamu mau di respect di dunia ini kamu harus bisa presentable. Wih keren, itu keren. Saya setuju itu ya. Jadi kayak emang udah kebiasaan dari kecil kayak aku harus bisa make upan, aku harus bisa kayak ya gitulah. Soal fashion, apakah Wah. kalau R&B itu kan biasanya fashionnya kan wah. Iya, jujur sangat Kan harus- edgy Iya. dan sangat Pokoknya nyentrik gitu kan. nyentrik gitu. Itu Dulu aku gimana? kayak gitu sih, jujur sebelum tahun 2025 aku adalah remaja dengan rambut warna merah yang kayak kalau misalnya lewat orang tua di jalan tuh kayak dilihatinnya gini kayak ini anak kenapa sih gitu. Tapi sekarang ya kayak bebas-bebas aja ya. Tapi emang kayak menurutku masa-masa explore-nya tuh udah dihabisin pas masih muda aja. Jadi semakin kesini tuh kayak oh udah nggak penasaran kalau rambutnya warna apa gitu. Padahal Karena masih udah muda. dicobain. Iya. Iya juga ya. Padahal masih muda. Iya. Pick me, Gimana pick me. saya? Sudah ubanan kah? Oh udah banyak. Pokoknya ya saya kan seumuran penonton kan. Iya. Beda 1-2 shift lah ya. Biasanya kalau cari inspirasi kalau lagi buntu itu kemana atau ngapain? Macam-macam sih. Kadang-kadang karena sering banget kan kita merasa kayak aku sih kita ya. Sering banget ada fase-fase yang kayak kok nggak ada yang bisa ditulis ya gitu. Iya. Itu biasanya artinya hidupku lagi membosankan. Kayak hidupku lagi nggak ada yang terjadi gitu kayak nothing is happening. Jadi biasanya aku mencari hobi baru, aku mencari kayak tempat-tempat baru atau kayak menghabiskan banyak waktu dengan diriku sendiri. Jadi kayak banyak conversation yang terjadi di dalam diriku. Terus mendengarkan cerita-cerita orang. Karena menurutku orang curhat yang lebih banyak belajar itu yang mendengarkan daripada yang curhat. Iya, iya. Iya kan? Iya. Yang kayak kalau dengerin orang curhat tuh kayak kita pun akhirnya nyadar-nyadar hal-hal yang kayak ya juga ya gitu. Sambil nasehatin sambil kayak oh nasihat yang dikasih ke orang itu sebenarnya buat diri sendiri gitu. Jadi biasanya aku ngobrol sih sama teman-teman atau sama keluarga. Dengar Sama- musik pasti. Dengerin musik, nonton film. Iya itu juga. sangat-sangat juga kayak apapun yang sebenarnya semuanya sih. Kayak semuanya tuh bisa menjadi inspirasi. Even kayak kita sekarang tuh bisa Iya. kayak oh ada yang bisa dibawa ke dalam lagu atau karya gitu. Oh ya? Masa sih? Ini bisa dibawa ke dalam lagu ini? Iya kan? Iya. Kayak ada aja gitu. Oke. Inspirasinya banyak dong berarti ya? Iya kayaknya semua hal Semua hal, oke. yang kita lihat, semua hal yang kita mendengarkan, yang kita rasain itu menjadi inspirasi deh, secara tidak sadar. Oke, kamu sendiri melihat perkembangan musik R&B di Indonesia seperti apa? Aku bangga banget sih jujur, karena waktu itu pas aku baru mulai ngerilis lagu R&B, orang tuaku kan juga nggak tahu ya R&B apa, anaknya aja baru tahu kan. Terus mereka tuh kayak, kamu yakin nih mau di genre ini gitu. Aku yakin sih kayak anakku bisa nyanyi, tapi dengan musik style yang kayak gini, kayaknya susah banget deh di Indonesia kan. Tapi waktu itu aku pun kayak sebenarnya kayak mencoba meyakinkan orang tuaku sambil meyakinkan diriku sendiri kan. Kayak ya juga ya, gimana nih caranya. Tapi ke mereka aku kayak, sumpah ini udah bagus gitu. Oke. Tapi kayak semakin kesini, 2026 especially, banyak banget lagu R&B yang naik. Salah satunya nggak tahu kalian udah denger atau nggak di TikTok tuh ya. Kelilingi kota raya. Nggak, salah. Simatupang rasa California. Oh ya, Bicara pernah, ya. tentang itu kan Oke. R&B. Oke. Dan Farel tuh teman baikku dari awal aku berkarya. Dia tuh banyak banget juga fase naik turunnya kayak motivasi atau demotivated tentang R&B kan. Karena dia di genre yang sama aku. Terus akhirnya tahun ini dia meledak. Dan orang-orang tuh kayak nggak tahu juga kalau itu R&B sebenarnya yang didengerin. Jadi aku kayak lumayan hopeful lagi tentang genre ini. Wow, menarik ya. Dan ke depan apa yang menjadi impian kamu atau target kamu dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang? Kalau waktu dekat mungkin
bisa nyelesain album. Karena aku belum pernah punya kayak album yang full, apa sih bahasanya? Ya, Full album, ya. iya. Sebelumnya apa EP? EP, Oke. selalu EP. Karena kayak untuk artis skalaku kayaknya yang paling make sense tuh EP. Kayak masih kecil-kecil aja gitu. Oke. Ngenalin diri kita ke orang-orang. Berarti Moonlight masuk ke album rencananya? Moonlight itu rencananya masuk ke album. Album, oke. Kalau jangka panjang, sebenarnya aku tuh di musik tuh untuk satu hal. Aku pengen kayak laguku itu menjadi soundtracknya orang. Jadi misalnya kayak kalian pernah gak sih kayak ngerasa, oh lagu ini tuh laguku sama bapakku. Atau kayak lagu ini nih laguku sama mantanku gitu. Aku pengen punya lagu itu buat orang-orang gitu. Jadi kayak lagu itu yang akhirnya menyimpan banyak memori-memori orang dengan kayak entah temannya atau orang tuanya atau saudara-saudaranya gitu. Tapi saya yakin lagu-lagu kamu juga sebelumnya sudah pasti akan menjadi momen tersendiri buat para pendengar kamu Mungkin kan? ya, semoga ya. Itu aja sih. Oke. That's Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar kamu, pendengar musik kamu, pecinta musik Indonesia untuk lagu R&B ke depan? Harapannya seperti apa? Spesifik ke R&B? Iya. Ataupun musik secara luas? Support your local artist. Oke. Kayak menurutku kita gampang banget kalau support artis-artis luar, tapi artis-artis dalam negeri kita sendiri masih banyak banget yang bagus banget dan kita nggak tahu kalau mereka ada gitu. Jadi menurutku kayak mencari tahu tentang seniman-seniman negeri kita dulu aja sendiri. Hah? Sendiri aja dulu. Kebalik. Dulu aja sendiri. Asia Keva. Terima kasih. Sukses untuk segala proyek kamu ke Thank depan. you. Sukses nanti untuk di Java Jazz. Terima kasih. Sehat Ditunggu terus ya. Aku Iya. tunggu, aku ngeliatin nanti di penontonnya. So penonton lah ikut semua. Ya, bawa ya, bawa. Kalian semua diajak. Iya, buat hai aja. Sehat selalu ya Asia. You Sekali too. lagi terima kasih sudah hadir Terima di kasih. Midnight Live. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.